Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang Allah taala berikan masih terus kita rasakan. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan selama hidup kita hingga saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peningkatan iman dan takwa tersebut. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya tujuan utama pensyariatan ibadah tersebut adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah siam, apakah itu sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang mengiringinya serta ibadah-ibadah yang lain. Semuanya kita maksimalkan, kita usahakan untuk dikerjakan semaksimal mungkin agar kita tatkala keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita berbicara tentang takwa, maka berarti berbicara tentang ibadah. Dan ketika kita berbicara tentang ibadah, maka sesungguhnya ibadah tersebut ada dua macam. Ibadah berupa perintah, ibadah berupa larangan. Maka perintah kita kerjakan karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan pun kita tinggalkan karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah yang kita kerjakan, semua larangan yang kita tinggalkan tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Rasulullah SAW dalam hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, memberikan nasihat kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikuti perbuatan kejelekan yang kamu lakukan dengan perbuatan baik, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini adalah nasihat yang Allah taala, yang Rasul berikan kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, namun nasihat ini juga berlaku untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, di saat apapun kita di dalam pelaksanaan tersebut. Maka tatkala kita berada di Ramadan, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah, maka di luar Ramadan pun kita hendaknya memaksimalkan ibadah pula, karena berhentinya Ramadan tidak menunjukkan berhentinya ibadah yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ramadan kita berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu, bahkan kita iringi dengan sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah. Kita juga menjaga ibadah sholat tarawih. Maka
kita kerjakan mulai dari malam pertama sampai hingga malam terakhir. Kemudian juga kita menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, bersedekah, infak maupun yang lainnya. Semuanya kita maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, dengan berhentinya Ramadan, maka bukan berarti berhenti pula ibadah-ibadah tersebut. Walaupun ibadah-ibadah ini tidak bersifat wajib, ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala walhamdulillah masih mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah puasa, termasuk tatkala kita sedang berada di bulan Syawal seperti ini. Maka ada pensyariatan ibadah puasa yang hanya ada pada bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian juga ada puasa-puasa yang lainnya. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana takwa dengan melaksanakan ibadah siam selalu kita laksanakan. Demikian pula kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat malam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam. Bahkan sholat malam adalah sholat yang lebih utama yang dilakukan oleh seorang hamba selain sholat fardu. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram, dan seutama-utama solat yang dikerjakan setelah solat fardu adalah solat yang dikerjakan pada malam hari. Rasul mengatakan, afdalus solati, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus solati ba'dal farido salatul laili. Seutama-utamanya siam setelah Ramadan adalah siam yang dilakukan pada bulan Al-Muharram, dan seutama-utamanya solat yang dilakukan setelah solat fardu adalah solat yang dikerjakan pada malam hari. Apalagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan solat malam ini. Tatkala Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan kepada orang lain, sambunglah tali kekerabatan, dan sholatlah di malam hari pada saat orang lain sedang tidur. Menunjukkan tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat malam. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan ketakwaan kita yang selalu kita kerjakan adalah melanjutkan sholat tarawih dengan sholat malam. Apakah sholat tersebut kita kerjakan sebelum tidur, ataukah kita kerjakan setelah tidur? Apakah kita kerjakan 11 rakaat, atau bahkan karena keadaan sehingga hanya bisa kita kerjakan sholat witir, maka tetap sholat tersebut kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula ibadah membaca Al-Quran. Kalau pada Ramadan kita bisa memaksimalkan membaca Al-Quran, maka tatkala Al-Quran yang telah kita baca pada bulan Ramadan tersebut hendaknya kita baca pada bulan setelah Ramadan pula. Apalagi Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita semuanya untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita membacanya. Kita juga mendapatkan keutamaan satu hurufnya dengan kelipatan pahala yang banyak. Itulah ibadah-ibadah dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tentunya tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan khutbah Jumat ini. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kesempurnaan ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Jangan kita nodai dengan perbuatan dosa. Apalagi kita merasa bahwa Ramadan adalah suatu pembebanan, sehingga tatkala kita keluar dari Ramadan, maka hal-hal yang tadinya kita tinggalkan, hal-hal yang tadinya kita jauhi, perkataan-perkataan haram, perkataan-perkataan dusta maupun perbuatan-perbuatannya, kita lanjutkan kembali setelah Ramadan. Janganlah kita sebagaimana yang Allah Ta'ala umpamakan dalam surat An-Nahl 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang pekerjaannya memintal baju, yang menjahit baju, hingga tatkala baju tersebut sudah sempurna dan menjadi baik, baju tersebut dirusak kembali. Ibadah-ibadah yang kita perbaiki pada bulan Ramadan, maka janganlah dirusak dengan amalan-amalan yang menunjukkan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan yang telah kita bangun pada bulan Ramadan, hendaknya kita bangun terus hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang kepadamu al-yakin, sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam keadaan apapun, di tempat manapun, sampai kita meninggal dunia, hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia sampai kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka lakukan dengan sesempurna mungkin. Dan kesempurnaan dalam melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan tersebut hendaknya kita sampai meninggal dunia. Rasul pun alaihi salatu wasallam juga mengatakan tentang terputusnya amalan ibnu Adam. Beliau bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila ibnu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Hadis ini Rasulullah SAW menjadikan terputusnya amal adalah dengan kematian. Terputusnya amal adalah dengan kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian tersebut Allah Ta'ala rahasiakan. Sengaja Allah Ta'ala rahasiakan kepada kita semuanya, agar kita menyadari bahwa diri kita yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, agar tetap beribadah sampai kematian tersebut menjemput kita, sehingga kita berada dalam keadaan melaksanakan ibadah, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang baik, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal ibadatina ya rabbal alamin. Innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.